Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you very much and welcome to the course of essay writing in the third semester. Selamat datang semuanya di mata kuliah essay writing. Kita akan mulai pertemuan di minggu ini dengan membahas apa itu essay writing dan bagaimana style penulisan di bahasa Inggris dan di berbagai macam bahasa lainnya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah paragraph writing yang merupakan prasyarat. So, make sure that you are here and you have passed the paragraph writing course. Baik, kita mulai dulu dari bagaimana gaya penulisan dalam bahasa Inggris. Di mana untuk bahasa Inggris, gaya penulisannya adalah modelnya seperti ini. Jadi di awal dia mengatakan, this is what I will write about. Kemudian di tengah kontennya dia mengatakan I'm writing about it here. Kemudian this is what I wrote about. Disimpulkan jika ada tujuannya, kemudian dia ada ekstensif tentang ekstensi dari apa yang ditulis, kemudian disimpulkan this is what I wrote about. Dan model begini itu dianggap model yang linear. Dengan modelnya linear ya dalam bahasa Inggris. Apakah selalu demikian tulisannya? Akan tergantung pada jenis bahasa yang kita gunakan. Kalau misalnya bahasa Spanyol itu beda lagi. Bahasa Spanyol itu lebih ada lika-likunya. This is what I will write about. Kemudian this is something different. It will make my paper more interesting. Jadi dia ada tambahan. Jadi ada sesuatu yang dalam konteks English ini tidak relevan tapi dimasukkan. Yang menurut si Spanish itu menarik dan mungkin menurut si English itu tidak menarik atau nggak penting. Sehingga dalam model penulisan English writing, dia linear dan membuang sesuatu yang kira-kira dianggap kurang penting. Kalau di Spanish itu biasa. I'm writing about it, there is something different, it will make my paper more interesting. Nah, mengapa ini penting kita pahami bersama? Untuk kita sadari bahwa gaya penulisan dalam satu bahasa dengan bahasa yang lain itu berbeda. Terutama misalnya kita sudah memiliki bahasa pertama. Anggaplah kita sudah punya bahasa pertama bahasa Indonesia dengan gaya penulisan bahasa Indonesia dan kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Sehingga seringkali nanti dalam praktek penulisannya akan tercampur. Kita kadang-kadang berpikir dalam bahasa Indonesia, menulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita pelajari, kita sesuaikan dengan tujuannya. Misalnya untuk menulis untuk tujuan ini, maka kita perlu belajar tentang gaya penulisan bahasa Inggris. Tanpa nanti perlu menghilangkan budaya atau perspektif kita dalam bahasa pertama tentang gaya penulisan. Nah, di Jepang juga berbeda, dia lebih sirkular ya. Untuk ini juga merupakan gaya di ASEAN biasanya agak sirkular. Jadi mereka sudah punya topik, ada hint-hintnya, kemudian dia baru muter-muter, baru sampai di akhir. Kalau gaya bahasa Arab, dia banyak menggunakan conjunction, here is my point, here is my point, here is my point. Nah, di buku yang kalian pegang, di bukunya Boardman, itu dia menjelaskan bahwa it is important to understand that one style of writing is not better atau isn't better than another. Jadi kalau kita tahu bahwa ada berbagai macam varian gaya penulisan dalam bahasa tertentu, itu tidak menunjukkan ada superioritas. Jadi tidak mengindikasikan bahwa Arabic is more superior atau English is more superior, dan juga sebaliknya, just as one language isn't better than another. Begitu pula bahwa satu bahasa tidak menjadikannya lebih baik atau lebih bagus dari bahasa yang lain. The style are just different. Itu hanya sebuah perbedaan saja. Nah, ini penting kita highlight di awal bahwa kalau ada gaya penulisan yang berbeda dari bentuk bahasa Inggris, maka itu hanya the different, bukan deviation. Ya, jadi bukan sebuah pelanggaran, bukan sebuah hal yang membuat kita harus merasa inferior. To be successful writer in any language, you need to learn the writing style in addition to words and grammar. Menurut si Boardman, kita harus atau dipaksa memahami gaya penulisan bahasa Inggris dan paham juga tentang bahasa. Ya. Dan di buku ini, di materi ini, yang akan dipelajari adalah American English Style.
the American English style of writing. Apakah American dan British sama? Lebih kurang sama, tapi ada perbedaannya. Jadi secara logic frame-nya dia mirip linear gitu. Nah, ini juga penting kita pahami bahwa perbedaan bahasa, perbedaan gaya penulisan tidak membuat akhirnya gaya penulisan bahasa Inggris itu lebih baik dari gaya penulisan bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang ada di Indonesia. Sehingga nanti kita nggak perlu kecil hati, nggak perlu merasa inferior. Nah, kita yang misalnya punya bahasa pertama, bahasa lokal, bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan bisa bahasa Inggris, maka kita bisa mengekspresikannya dalam bahasa Inggris yang kita akan tulis nanti. Sehingga mungkin nanti bentuknya akan sangat kompleks dan interesting ya. Nah, untuk mulai apa itu essay, saya akan mulai dari sebuah paragraf ya. Paragraf itu berarti akan terdiri dari topic sentence dan controlling idea. Kemudian didukung dengan supporting sentences dan diakhiri dengan concluding statement atau concluding sentence. Sehingga ini adalah kaidah awal, dan karena essay itu adalah merupakan ekstensi dari sebuah paragraf. Nah, kalau kita lihat, topik sentence ada paragraf, sehingga di essay nanti akan ada introductory paragraf, kemudian body paragraf 1, 2, dan 3, dan ada concluding paragraf. Di masing-masing paragraf itu kaidahnya sama persis dengan paragraf yang ada yang sudah dipelajari. Ada topik sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Yang berbeda di mana? Yang berbeda di bagian topik sentence di sini. Kalau topik sentence dalam paragraf itu ada di awal, dalam sebuah esai itu dinamakan thesis statement yang dia berada di akhir kalimat pada bagian introductory paragraf. Ya. Kemudian at the end ada concluding paragraph. Oke, jadi ini kira-kira frame bagaimana menulis sebuah esai. Sehingga an essay paling tidak terdiri dari 4 atau 5 paragraf. Jadi minimal ada satu introductory paragraf. Mungkin ada 2 body paragraf dan ada 1 concluding paragraf. Nah, dengan mengikuti gaya penulisan bahasa Inggris, maka sistematika atau proses menulisnya itu akan dimulai dari analyzing assignment, brainstorming, organizing idea, writing first draft, rewriting, writing paper, ada editing, peer reviewing, dan lain-lain. Nah, ini adalah proses menulis dalam kaidah atau gaya penulisan bahasa Inggris. Sehingga akan ada first draft, diedit, ditulis lagi, kemudian disubmit kalau udah betul-betul fix gitu ya. Nah, ini gaya penulisan dalam bahasa Inggris. Oke, apa saja tipe-tipe esainya? Tipe-tipe esai sebenarnya lebih kurang sama dengan tipe-tipe paragraf. Jadi akan ada naratif, akan ada selain naratif ada ekspositori ya, akan juga ada deskriptif, dan juga akan ada argumentatif. Ekspositori akan ada banyak modelnya, mulai dari cause effect, kemudian dari exemplification, dan lain-lain. Ini adalah tipe-tipe saja, hanya butuh diketahui sebagai sebuah tipe, dan nanti bisa dijadikan sebagai sebuah cara untuk mengembangkan esai kita. Oke, kalau pertanyaan gimana sih untuk mendevelop our essay, how to develop an essay, maka saran saya pertama harus siap dengan topiknya. Kalian udah punya topik nih, kamu menulis apa. Kemudian kalian bisa lakukan dengan model memberikan example, memberikan contoh-contoh yang sangat relevan atau dekat dengan topiknya. Kalau tidak, akan dengan model compare and contrast, atau misalnya dengan model klasifikasi, atau dengan model memberikan argumentasi. Jadi ada banyak model yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan esai yang sudah kita buat. Jadi pertama memang perlu ada topiknya, kemudian kita develop. Jadi yang penting nanti dalam esai itu ada strong thesis statement. Ada thesis statement yang kuat yang akan memayungi ide-ide dalam body paragraf. Karena thesis statement itu nanti posisinya sama persis dengan topik sentence. Yang kita jelaskan dalam body paragraf adalah menjelaskan thesis statement. Kalau di paragraf, topik sentence dijelaskan dalam supporting sentences, dalam essay dijelaskan, thesis statementnya dijelaskan dalam bentuk body paragraf. Sehingga
Kalau tesisnya itu mengatakan akan menjelaskan dua hal, maka body paragrafnya minimal akan ada dua hal atau dua topik. Oke. Jadi begitu untuk pengantar apa itu esai dan bagaimana mengembangkan esai, bagaimana formulanya, termasuk style writing dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain.